Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya. Ibu akan melakukan presensi ya. Oke, hari ini kira-kira siapa yang tidak masuk? Oh, Nisa. Kenapa itu sakit? Apakah sakit? Oke, jadi bisa ya nanti setelah pulang sekolah kalian menjenguknya bersama-sama. Ya, jangan lupa ya ketua kelas nanti menghubungi ibu ya kalau mau berangkat. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang topik yang sangat penting teman-teman. Dan mungkin teman-teman sudah sering membicarakannya ya. Tapi belum sepenuhnya memahami maksudnya, yaitu terkait kiamat, hari kiamat. Hari kiamat itu apa sih maksudnya? Iya, hari akhir, benar. Benar adalah ya. Tepuk tangan gitu. Oke. Nah, di dalam Islam itu ada dua kiamat, dua jenis kiamat ya teman-teman. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu merupakan kiamat kecil dan kiamat kubro merupakan kiamat besar. Apa penting sih teman-teman? Iya, benar. Siapa tadi yang menjawab? Dian? Iya, benar Dian. Jadi pentingnya itu karena ini merupakan salah satu rukun iman yang harus kita yakini. Dengan memahaminya, kita bisa lebih bijak dalam menjalani hidup dan mempersiapkan diri. Ya, benar tadi. Tepuk tangannya dulu untuk Dian. Oke, tujuan pembelajaran materi ini itu Ibu harap kita bisa memahami dan mengerti pengertian dari kiamat sugro dan kubro, serta kita tahu apa saja contoh dan tanda-tandanya, serta bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke kiamat sugro ya, atau kiamat kecil. Ini merupakan peristiwa atau kejadian besar dari Allah sebagai pengingat untuk kita semua. Nah, kiamat sugro ini tidak menghancurkan seluruh alam semesta, tapi hanya yang terkena dampaknya saja. Contohnya seperti tsunami. Biasanya yang terkena dampaknya itu di pesisir pantainya atau di wilayah terdekatnya. Contohnya seperti tsunami di Aceh dulu. Terus ada juga contohnya gempa bumi seperti yang di Palu. Yang biasanya yang terkena dampaknya itu di bangunan seperti itu ya, itu akan runtuh jika gempanya berskala besar. Terus ada juga wabah penyakit seperti yang sudah kita lalui di tahun 2019. Ingat nggak? Ya benar, COVID-19. Sampai 5 tahun kita tidak bersekolah, kita libur sekolah. Oke. Dan yang terakhir, contoh kiamat sugro itu yaitu kematian seseorang. Oke. Jadi kiamat sugro sering terjadi dan menjadi peringatan dan pengingat kita dari Allah SWT agar kembali kepada Allah. Selanjutnya yaitu kiamat kubro, kiamat besar. Benar. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Iya, seluruh alam semesta itu akan hancur, dan ini hanya terjadi sekali saja di akhir zaman. Paham nggak teman-teman? Nah, alhamdulillah. Nah, jadi di saat itu semua makhluk hidup itu akan mati, langit akan runtuh, dan bumi itu diguncangkan, serta kehidupan yang ada di dunia ini akan berakhir.
Setelah itu, manusia akan dibangkitkan untuk dihisab amal perbuatannya. Jadi, ini itu bisa menjadi peringatan keras bagi kita ya teman-teman, untuk mempersiapkan diri sewaktu-waktu itu terjadi, karena hari kiamat itu tidak ada yang tahu di dunia ini. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Itu masih rahasia, hanya Allah yang tahu. Jadi sejak sekarang kita harus mempersiapkan seluruh amal. Oke, selanjutnya yaitu tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama itu ada ilmu agama yang diabaikan. Ilmu agama tidak lagi dipelajari dengan sungguh-sungguh, dan banyak orang yang lebih suka belajar dunia tapi malas belajar mengaji, fikih, akhlak ataupun Al-Quran. Contohnya seperti majelis taklim mulai sepi, ustadz-ustadzah dibantah oleh orang awam, dan banyak orang yang tidak paham akan rukun Islam dan iman. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, tetapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Nah, yang kedua itu ada perzinahan, pembunuhan, dan kemaksiatan yang merajalela. Dosa-dosa besar dilakukan secara terbuka dan dianggap biasa. Contohnya perzinahan dilakukan di media sosial ataupun di tempat umum. Kedua, ada pembunuhan terjadi karena hal yang sepele seperti cemburu, harta, atau perundungan. Yang ketiga, konten maksiat jadi hiburan seperti yang ada di dalam film, TikTok, dan lain-lain. Tanda yang ketiga yaitu waktu terasa sangat cepat. Satu hari terasa seperti beberapa jam, padahal aktivitas makin banyak, tapi waktu terasa habis begitu saja. Contohnya, tahun terasa cepat berlalu, Ramadan seperti baru saja lewat, teman-teman. Kesibukan duniawi membuat orang lalai akan ibadahnya. Dalam hadis Bukhari, ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang mengatakan, tidak akan datang kiamat sampai waktu terasa begitu singkat. Nah, untuk tanda yang keempat itu banyak bangunan tinggi. Sekarang kan banyak tumbuhan tinggi ya teman-teman. Jadi manusia itu berlomba-lomba untuk membangun gedung pencakar langit untuk pamer, bukan untuk kemaslahatan umat. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, kamu melihat orang-orang miskin berlomba-lomba meninggikan bangunan. Contohnya, yang pertama ada di Dubai, yang kedua ada di Riyadh, yang ketiga Jakarta. Nah, ketiga ini contoh persaingan membangun menara tertinggi. Oke, untuk tanda yang kelima itu ada pemimpin diangkat dari orang yang tidak layak. Nah, orang yang bodoh atau zalim menjadi pemimpin, sedangkan yang jujur dan berilmu malah diabaikan. Contohnya koruptor yang malah naik jabatan. Iya, benar tadi yang dibilang Tia tadi ya. Nah, orang zalim dipilih karena popularitas, bukan kompetensinya. Nah, dampaknya keadilannya lenyap, tidak ada keadilan, dan rakyatnya yang menderita. Tanda-tanda yang terakhir, yang keenam, itu adalah banyak anak durhaka kepada orang tua. Nah, banyak ya beritanya di luar sana ya teman-teman, seperti yang seorang anak yang meminta motor tetapi tidak diturutin kepada orang tuanya karena kurangnya biaya, tapi malah sang anak menganiaya orang tuanya. Pernah dengar kan? Iya benar, yang itu seorang laki-laki itu ya. Nah, anak tidak lagi menghormati orang tua, mereka itu malah makin berbicara kasar, membentak atau meninggalkan orang tua di masa tuanya. Contohnya, banyak kasus anak menggugat atau menganiaya orang tuanya, seperti yang ibu bilang tadi ya. Nah,
Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan termasuk dosa besar adalah durhaka kepada orang tuanya. Nah, jadi teman-teman yang masih punya orang tua atau kepada siapapun itu ya, pada semua yang lebih tua itu kita harus lebih hormat dan tidak kasar ya teman-teman. Kita harus sopan dan santun. Oke. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, yang pertama itu ada munculnya Dajjal, makhluk bermata satu yang mengaku sebagai Tuhan, membawa fitnah terbesar bagi umat manusia. Nah, Dajjal ini memiliki kemampuan yang pertama bisa menghidupkan orang yang telah mati, ilusi. Yang kedua, membuat surga dan neraka palsu. Nah, jadi untuk terhindar dari Dajjal kita harus hafal 10 ayat awal atau pertama surat Al-Kahfi dan selalu membacanya di hari Jumat lebih baik. Nah, yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun kembali bukan sebagai nabi baru tetapi membawa Islam. Oke, jadi mulai sekarang teman-teman kita harus memperbanyak amal dan ibadah kita agar bisa terhindar dari Dajjal. Kita bisa membedakan Dajjal ya. Oke, untuk tanda-tanda yang ketiga yaitu keluarnya Ya'juj Ma'juj. Nah, ini merupakan dua bangsa kuat dan merusak bumi. Mereka sebelumnya dikurung oleh Zulkarnain. Nah, akibat keluarnya Ya'juj Ma'juj ini akan mengakibatkan kerusakan alam dan menghabiskan sumber daya. Lalu manusia lari ke gunung untuk menghindar. Nah, nanti Allah akan memusnahkan Ya'juj Ma'juj ini dengan cacing yang keluar dari hidung mereka. Yang keempat yaitu matahari terbit dari barat. Nah, fenomena luar biasa yang menandai tertutupnya pintu taubat. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat itu semua pintu amal sudah ditutup teman-teman. Nah, jadi selagi masih ada waktu, kita harus memperbanyak amal dan ibadah kita. Nah, dampak dari matahari yang terbit dari barat ini, semua orang beriman tetapi sudah tidak diterima taubatnya. Nah, yang kelima yaitu keluarnya Dabbah, yaitu binatang ajaib. Binatang dari dalam bumi berbicara kepada manusia dan memberi tanda pada dahi mereka. Nah, hewan ini berfungsi menandai mana orang yang kafir dan mana yang mukmin. Yang keenam yaitu asap tebal atau dukhon, asap hitam yang menutupi bumi menyebabkan penderitaan besar bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu runtuhnya Ka'bah. Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang dari Habasyah bernama Zuwaikotain yang maknanya yaitu suci dan pusat ibadah Islam pun akan dihapus sebagai tanda akhir dunia. Kita ke hikmah beriman kepada hari kiamat. Nah, kita nanti mempelajari 6 ya. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran hidup sementara, bahwa di dunia ini kita hanya sementara dan akhiratlah tempat yang kekal. Nah, yang kedua mendorong tanggung jawab. Setiap amal yang kita perbuat itu akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga memotivasi amal saleh. Kita harus rajin sholat, jujur, tolong menolong, dan berbakti pada orang tua. Yang keempat menjauhkan diri dari maksiat. Nah, kita harus takut akan balasan dosa di akhirat. Jadi kita harus menjauhi semua yang dilarang oleh Allah SWT. Kelima yaitu menjadi pribadi yang adil dan jujur. Yang keenam yaitu menguatkan harapan akan keadilan.
bagi orang yang tertindas, hari kiamat akan menjadi saat kemenangan mereka. Jadi kesimpulan materi dari kiamat sugra dan kubra yang sudah kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kiamat merupakan kepastian yang akan terjadi dan sebagai tanda berakhirnya kehidupan dunia dan dimulainya kehidupan di akhirat. Nah, kiamat terbagi menjadi dua tadi, sugra dan kubra. Sugra itu yang kecil dan tidak merusak seluruh alam semesta. Contohnya seperti apa tadi? Ada yang ingat? Iya, bencana alam, tsunami, dan gempa bumi. Ya, benar. Terus kalau kubra tadi ada apa? Ya, kehancuran total yang terjadi hanya satu kali di akhir zaman ini, dan dengan tanda-tanda terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, hingga tiupan sangkakala. Yang ketiga itu ada banyaknya tanda-tanda kiamat sugra ya. Itu menjadi sebuah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya itu untuk yang tanda-tanda kiamat kubra itu belum terjadi ya teman-teman. Tapi pasti akan terjadi di akhir zaman nanti dan seluruh dunia akan hancur. Nah, dan yang terakhir itu beriman kepada hari kiamat. Nah, beriman kepada hari kiamat ini mendorong kita untuk memperbanyak amal saleh, menjauhi larangan Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga akhlak, serta selalu siap untuk menghadapi kematian. Mari kita jadikan hidup ini menjadi lebih bermakna dengan menyiapkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya, karena dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah tujuan utama. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, silahkan dibuka LKS-nya di halaman 30 ya. Silahkan dikerjakan uji kompetensinya dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.